Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari untuk lampiran yang ke-14, di mana pada lampiran 14 SCPH adalah kita diharuskan untuk mencatatkan distribusi kemana produk kita akan dipasarkan. Ya, sehingga ini kalau dia tidak memasarkan ke luar, maka tinggal cukup dituliskan di daerahnya dan habis berapa untuk satu hari atau satu produksi dan hari itu sampai habis, begitu ya. Namun jika pada tanggal itu misalnya dia sudah mulai ekspansi ke daerah lain, maka ini kalau roti misalnya itu kan tidak dipasarkan di dalam toko saja, tetapi disebarkan ke misalnya satu orang pergi ke, kalau di Malang ya, satu orang pergi ke Sukun, satu orang pergi ke Lowowaru misalnya, satu orang ke Batu, dan yang lain itu harus dijelaskan tujuannya, kemudian jumlahnya berapa dan apa saja mereknya. Kalau di situ, kalau untuk kasus ini kita hanya satu saja ya, karena untuk latihan itu kita hanya satu merek dan satu produk, maka kita hanya menuliskan satu saja. Dan ini kalau bisa itu dilakukan selama minimal 7 hari. Jadi nanti dalam laporan yang nanti Anda tugasnya itu dikumpulkan, nanti harus ada minimal 7 untuk yang ini. Artinya dilakukan 7 hari. Kemudian jangan lupa untuk pemilik usaha ini tanda tangan dan juga penyelianya juga tanda tangan. Selanjutnya adalah lampiran 15 ini diisi hanya jika, ya, diisi hanya jika. Jadi tidak harus diisi. Diisi hanya jika dalam suatu proses produksi maka diketahui bahwa produk itu ternyata habis. Dan setelah itu maka kita harus sesegera mungkin untuk berproduksi, maka kita mengambil produk dari orang lain yang tidak biasa kita ambil. Contoh misalnya, kita membuat roti, tahu-tahu ternyata roti dengan menggunakan tepung terigu merek 3 roda misalnya, itu ternyata sudah tidak produksi atau habis, atau tokonya itu tutup. Maka kan kita tidak mungkin berhenti untuk berproduksi. Maka tentu saja kita mencari pengganti yang lain. Maka pengganti yang lain ini harus kita susulkan dengan mengisikan lampiran ke yang 15 ini, yaitu surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Bahan baru nanti ini, kalau di SCPH, mereka hanya mencocokkan saja, karena misalnya kalau di SCPH itu dicek sudah ada sertifikasi, maka pasti akan disetujui. Nah, sehingga bagi pemilik usaha yang harus dilakukan adalah jika mau mengganti produk-produk untuk kebutuhan sertifikasi atau sesudah sertifikasi, karena ini biasanya diganti setelah sertifikasi keluar, maka kemudian kita mau mengganti bagaimana caranya? Tinggal hanya melampirkan atau menuliskan lampiran 15 ini saja. Jadi pemilik usaha, kemudian penyelia halal yang di tempat itu tanda tangan, kemudian dikirimkan ke BPJPH. Dan ini fungsinya adalah untuk men-tracer ulang apakah produk itu harus dicabut sertifikasinya atau tidak. Contoh misalnya, kalau ternyata Bapak Ibu diketahui misalnya dalam suatu perusahaan itu ternyata dia mempunyai produk yang tidak bisa digunakan atau ternyata haram, maka bahan yang dituliskan di sini tidak akan disetujui, sehingga akan membutuhkan pengganti bahan baru yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Jadi pada prinsipnya, kalau nanti Anda mensosialisasikan ini
persetujuan penggunaan bahan baku, maka gunakan atau ganti dengan bahan yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Jangan yang mencari yang lain. Untuk selanjutnya, kalau ini sudah diisi, maka dari sini kita mengisi draft pemeriksaan audit internal. Nah, ini audit internal itu dilakukan nanti, saya kembali ke sini dulu. Ya, audit internal itu dilakukan kalau nanti Anda melakukan proses evaluasi. Jadi, audit internal ini dilakukan setelah SJPH ini mendapatkan sertifikat atau setelah sistemnya ini diaplikasikan. Jadi kalau tidak diaplikasikan atau belum diaplikasikan, ini kan Anda mendata ya yang pertama kali, maka tentu saja tidak perlu untuk mengisi ini. Karena ini biasanya dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi dari sistem SJPH atau sistem penjaminan produknya itu apakah sudah tersertifikasi atau belum, atau apakah produknya ini tetap terjaga kehalalannya dengan yang sudah ditetapkan sistemnya. Jadi ini nanti akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dalam internal industri itu sendiri dibantu dengan penyelia halal, namun ini tidak perlu untuk dilaporkan pada saat proses pertama kali untuk pendaftaran. Termasuk nanti di sini ada yang harus diisi adalah lampiran 17, yaitu risalah kaji ulang manajemen atau pencatatan kaji ulang manajemen. Dan itu yang sebenarnya nanti Anda harus isikan. Sebentar, kita masuk ke yang ini ya. Jadi untuk ini di lampirannya lampirannya ini ada di lampiran 16. Di lampiran 16 ini kita bisa lihat bahwa form draft periksa audit internal itu nanti yang akan diisi adalah isian-isian yang seperti ini. Dan untuk yang lampiran 17, maka yang diisi itu adalah yang seperti ini. Jadi tetap ini harus didampingi oleh penyelia halal dan juga pemilik usaha. Dan risalah kaji ulang manajemen ini nanti Anda tuliskan satu persatu terkait apakah prosesnya tetap seperti ini, komitmennya apakah tetap, kemudian prosedur pemantauan dan evaluasi di lampiran 16 tadi sudah terisi dengan baik atau tidak. Jadi pada prinsipnya lampiran 16 dan lampiran 17 tidak perlu untuk dikerjakan dulu untuk tugasnya. Jadi cukup hanya sampai ke lampiran di mana dia didistribusikan produknya, yaitu ada di lampiran 15. Demikian mungkin yang hari ini kita bisa pelajari. Nanti silahkan bisa diakses dan selanjutnya nanti akan saya kirimkan untuk tugasnya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.